warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Saya Rahayu Prasinta dari SD Negeri 28 Kota Jambi. Saya Devita Sari dari SMA Negeri 2 Kota Jambi. Saya Heni Kusmiati Purba dari SD Negeri 61 Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Sinta. Baik Bu Heni, hari ini Bu Heni akan melakukan coaching kepada rekan sejawat ya Bu ya. Nah di sini Bu, saya sebagai observer, nanti saya akan mengamati kegiatan coaching Bu Heni. Nah ketika saya akan mengamati kegiatan nanti, jadi ada rubrik penilaiannya. Nah yang perlu Ibu ingat adalah yang pertama itu nanti sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, yang kedua, bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan bermakna kepada rekan sejawat Ibu. Nah, yang ketiga, bagaimana nanti coach menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, Bu, ada yang harus Ibu ingat juga bahwa ada prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu, apakah Ibu sudah siap nanti untuk melakukan coaching? Ya, siap Bu. Baik, saya akan bertanya dulu nih kepada Ibu. Pertanyaan pertamanya Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, kompetensi yang saya kembangkan adalah mendengarkan sepenuhnya. Saya hadir sepenuhnya mendengarkan permasalahan apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, bagus sekali ya Bu. Nah, yang pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang secara spesifik ini akan nanti diobservasi? Nah, kalau yang secara spesifik saya akan memberikan pertanyaan yang bermakna sehingga coach saya dapat menceritakan apa yang dia alami. Baik, pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini apa Bu? Saya ingin coach ini dapat menyelesaikan masalahnya dengan saya menuntunnya dengan pertanyaan bermakna tanpa saya menjasnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan. Nah, silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Saya akan mengamati. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Bu Heni. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Ya, saya baik, sehat. Oh iya Bu Devi, kemarin katanya mau berbicara sama saya. Kebetulan hari ini saya punya waktu 15 menit untuk kita berbicara. Ada apa ya Bu? Baik Bu, di sini saya ingin menceritakan permasalahan di sekolah saya Bu, terutama di kelas yang saya ajar. Kebetulan kan saya ini mengajar di 12 kelas ya Bu ya. Levelnya sama-sama di kelas 12. Jadi saya mengajar di 11 kelas itu. Saya mengajar, hasil ulangan anak-anak itu baik semua. Di satu kompetensi dasarnya ini baik. Lalu di satu kelas ini yang udah saya ajar juga sama, tapi hasil ulangannya itu jelek. Rata-rata tuh tidak tuntas lah Bu, satu kelas itu ya. Jadi saya bingung kenapa bisa. Soalnya di kelas lain dengan metode yang sama saya mengajar, hasilnya mereka tuh bagus-bagus, paling ya kayak biasa lah 1-2 yang tidak tuntas ya Bu ya. Tapi di satu kelas ini hampir satu kelas tidak tuntas nilai ulangannya, seperti itu. Oh seperti itu ya. Berarti dalam 12 kelas ini hanya satu kelas ya yang tidak dikategorikan tidak tuntas ya. Nah, menurut Ibu Devi dari hasil yang sudah Ibu Devi amati, apa
bagaimana pembelajaran Ibu selama ini? Gini Bu, saya kan di 11 kelas ini tadi tuh mengajarnya tuh kan dengan metode ceramah ya Bu ya. Saya pikir kan berdampak bakalan sama ya di 11 kelas tuh baik-baik semua kan. Kenapa di satu kelas ini saja yang tidak bisa gitu? Saya tuh juga bingung ya, padahal materi yang saya ajarkan sama, metode belajar yang saya ajarkan sama-sama metode ceramah sama. Tapi pada saat ulangan, kenapa cuma satu kelas ini saja yang tidak tuntas seperti itu? Nah, berarti karena satu metodenya tadi ceramah ya Bu, di 11 kelas ini tuntas dan satu kelas tidak tuntas. Nah, menurut Ibu Debbie, apakah itu pembelajaran yang sudah Ibu Debbie lakukan itu apakah sudah maksimal atau belum? Setelah ini tadi tuh saya berpikir jadinya belum maksimal ya rasanya ya. Mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya dan akan saya masukkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Bu ya. Nanti saya selipkan khusus untuk di kelas ini yang mungkin pengetahuan anak-anaknya agak lemah ya Bu. Mungkin dimasukkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin bisa lebih efektif mungkin seperti itu. Nah, oke. Berarti Bu Devi mengubah cara pembelajarannya ya menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau boleh tahu berdiferensiasi yang seperti apa yang akan Ibu rencanakan untuk pembelajaran ke depannya? Jadi rencananya saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses ya Bu ya. Saya akan membuat berbagai macam materi, mulai dari video, terus itu PPT, PowerPoint, supaya anak-anak bisa melihat dan mendengar, melihat warna-warni mungkin seperti itu. Nanti prosesnya atau mereka nanti berkelompok untuk memahami satu materi ini yang masih belum maksimal tadi itu. Mudah-mudahan dengan berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses tadi bisa meningkatkan kemampuan mereka memahami materi saya. Oke, berarti di sini Ibu Devi sudah menemukan solusinya ya, yang dimana tujuannya tadi Ibu Untuk meningkatkan kemampuan memahami murid-murid saya. iya, berarti Ibu mempunyai tujuan goalnya meningkatkan kemampuan muridnya. Berarti Ibu sudah mendapatkan solusinya dengan cara berdiferensiasi konten dan proses. Iya Bu, benar sekali. Karena anak didik itu tidak semuanya sama kan Bu, Iya. berbeda-beda. Itu sangat luar biasa ya Bu, suatu keputusan yang luar biasa. Nah, kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Rencananya mulai minggu depan saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu, dan sebelumnya saya akan membuat materi-materi pembelajaran supaya pada saat Kira-kira kapan akan Ibu Devi lakukan? saya akan memulai melakukan pembelajaran diferensiasi itu minggu depan Bu ya. Jadi sebelumnya nanti akan saya membuat konten-konten dulu ya, materinya saya buat video pembelajaran, terus saya membuat PPT, PowerPoint-nya, kemudian baru nanti saya bagikan ke murid-murid saya seperti itu. Oke, ide yang baik ya Bu Devi ya. Berarti Bu Devi sudah punya target ya. Minggu depan Bu Devi akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berarti untuk itu Bu Devi belum persiapan yang matang. Oke Bu Devi, berarti permasalahan yang Bu Devi alami saat ini sudah mendapatkan solusinya. Untuk itu tetap semangat ya Bu mengerjakan pembelajarannya secara berdiferensiasi. Semoga berhasil Bu dan anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan seperti tujuan itu. Nah, karena sudah pembicaraan kita sudah selesai dan saya akhiri di sini. Selamat pagi ya Bu. Sehat selalu.
Ya, selamat pagi Bu Eni, terima kasih. Oke, silakan kembali Bu. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Devi. Baik, hari ini kan Ibu akan melaksanakan coaching ya. Jadi saya akan membahas soal rubrik penilaiannya ya sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama yang akan saya nilai itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang bermakna kepada coach Ibu nanti. Lalu bagaimana coach Ibu menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Itu nanti saya nilai. Perlu Ibu ketahui ya prinsip coaching itu. Yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam coaching. Jadi sebelum Ibu memulai coaching, saya ada beberapa pertanyaan ini Bu ya. Baik Bu. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat proses coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih. Ketika nanti saya akan melakukan coaching, itu saya akan mendengarkan sepenuhnya. Kemudian juga saya akan menggali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada rekan saya. Oke, baik Ibu. Yang kedua, kompetensi yang mana secara spesifik akan diobservasi? Ya, itu tadi Bu, saya akan mendengarkan dengan sepenuhnya. Kemudian juga saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga nanti coach akan menemukan atau mendapatkan solusi dari masalahnya. Oke, baik Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching ini seperti apa Ibu? Ya, saya ingin nanti ketika setelah selesai melakukan coaching ini, coach nanti dapat menyelesaikan masalahnya. Dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan penggalian pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu. Terima kasih. Silahkan Ibu lanjutkan ya proses coaching ini. Semoga nanti coach Ibu bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Devi. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Bu Sinta. Gimana nih kabarnya Bu Heni? Baik Bu, tapi ada sedikit pikiran ini Bu. Baik, ada sedikit pikiran, berarti sedang tidak baik ya Bu ya. Nah, ya ini juga mungkin Ibu menemui saya dan ingin berbincang dengan saya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, apa tuh Bu yang membuat Bu Heni menjadi ada pikiran, ada yang terganjal dalam pikirannya? Ada masalah apa Bu Heni? Begini Bu, di kelas saya kan saat ini ada siswa saya yang kurang bisa lancar membaca Bu. Sementara kita tahu Senin besok proses ujian akhir semester 1 dilaksanakan. Yang menjadi permasalahannya Bu, saya itu takut Bu, nanti anak saya ini tidak bisa mengikuti ujiannya karena nggak bisa baca. Baik Bu Heni, kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya ya Bu ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu, apa tujuan Ibu dari pembicaraan kita ini? Apa yang Ibu harapkan nanti dari pembicaraan kita? Yang saya harapkan itu Bu, anak saya ini bisa membaca nantinya sehingga saya tidak pusing lagi Bu ketika ujian seperti ini. Baik, tadi Bu Heni juga sudah menceritakan bahwa sebentar lagi mau ujian, tapi masih ada satu siswa yang belum bisa membaca. Bu Heni khawatir ya Bu ya. Nah iya, tapi kalau dalam keseharian bagaimana Bu? Tentunya kan ada latihan-latihan setiap hari. Nah itu bagaimana dia menyelesaikan latihannya? Kalau masalah latihan Bu ya, dalam pembelajaran setiap hari si anak ini bisa mengikuti Bu, tetapi dengan catatan
dia harus duduk di samping saya. Nah, untuk soal latihan seperti ulangan harian, saya itu membantu dia, menuntun dia dengan cara membacakan soalnya. Nah, dia bisa menjawab Bu, apalagi ketika kita mendengarkan dia video gitu, dia cepat menangkap Bu. Yang jadi permasalahan ini dia hanya membaca dari satu suku kata, kedua, ketiga, empat suku kata. Ini yang dia belum bisa Bu. Oke, berarti dalam keseharian Bu Eni mendampingi anak tersebut. Nah, dia tidak meminta bantuan kepada temannya, berarti dia juga tidak mengganggu temannya dalam belajar Bu ya. Karena Bu Eni ada di sebelahnya, Bu Eni selalu mendampinginya. Nah, itu sudah bagus sekali Bu Ibu lakukan di keseharian. Nah, bagaimana dengan di ujian nanti? Nah, pertanyaan saya, ketika ujian nanti, siapa yang akan menjadi pengawasnya? Apakah Ibu atau mungkin ada guru lain? Ya, untuk di kelas kami Bu, saya sendiri selaku wali kelas. Oke, karena masih kelas rendah ya Bu ya. Jadi pada saat ujian anak-anak masih didampingi oleh wali kelasnya sendiri. Nah, Ibu kan sebagai wali kelasnya tuh, nah ada di dalam situ. Kira-kira pada saat ujian nanti apa yang bisa Ibu lakukan untuk si anak ini tadi? Ya, mau nggak mau ya Bu, saya tetap mendampinginya sih Bu. Tapi memang ada kecemburuan sosial sama anak-anak yang lainnya. Tapi saya berusaha untuk memberikan pengertian kepada anak didik yang lainnya. Dan saya juga akan mendiktekan kepada dia sehingga dia bisa mengikuti ujian tersebut. Baik, Ibu mendampingi bukan memberikan jawaban berarti Bu ya. Nah, itu supaya tidak terjadi kecemburuan sosial kepada teman-teman yang lainnya. Itu sebenarnya sudah bagus itu Ibu, yang Ibu lakukan itu, yang akan Ibu lakukan nanti. Berarti yang Ibu lakukan keseharian di sekolahan, di kelas, nah itu nanti akan Ibu lakukan pada saat di ujian. Seperti itu Bu. Iya. Saya akan membacakan teks soalnya kepada si anak dan dia tinggal menjawabnya. Nah, menurut saya itu Bu, mungkin itu salah satu solusi yang terbaik ya Bu, karena kan ini waktunya sudah dekat dan juga mungkin saya akan menuntun dia ya Bu sebelum hari Senin ini untuk melakukan pembelajaran supaya dia bisa menyatukan. Memang sih sulit Bu, tapi saya akan berusaha untuk menuntun anak ini. Baik Bu, berarti dari percakapan kita hari ini, saya rasa Ibu sudah menemukan solusinya Bu. Apa yang harus Ibu lakukan? Tapi masih ada satu pertanyaan saya ini. Bagaimana nanti untuk kelanjutannya? Ini kan hanya sebatas di ujian. Nah, mungkin nanti setelah ujian ini atau di semester berikutnya kesehariannya Ibu akan terus-terusan mendampingi. Tidak seperti itu ya Bu ya. Nah, apa kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan? Kalau gitu Bu, saya ada pemikiran nih Bu, saya ingin ke rumah si anak tersebut. Saya mau menemui kedua orang tuanya, saya mau berkolaborasi Bu sama orang tuanya. Nah, menanyakan apa sebenarnya penyebab anak ini di usia segini belum bisa membaca. Kemudian Bu, saya minta izin kepada orang tuanya untuk menuntun anak ini dengan cara mengajari beliau ketika pulang sekolah. Berarti saya minta waktu 1 jam. Nah, mudah-mudahan orang tuanya menyetujui. Mungkin dengan kolaborasi saya sama orang tuanya, anak ini boleh nantinya di semester 2 bisa lancar membaca Bu. Bagus sekali Bu, itu suatu solusi yang baik, suatu pemecahan masalah yang baik untuk murid Ibu tadi. Jadi tidak hanya sekedar di sebatas ujian saja, tapi Ibu sudah punya rencana tindak lanjut untuk kedepannya. Nah, Ibu kira-kira kapan Ibu mau melakukan aksi ini? Nah, saya rencananya setelah kita berbicara ini Bu, nanti pulang sekolah, saya rencana mau ke rumah orang tua Ibu. Mudah-mudahan saya ketemu sama orang tuanya, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Baik Bu, berarti Ibu sudah punya tanggung jawab, merasa ada tanggung jawab dalam diri Ibu untuk memecahkan masalah dari si anak ini tadi. Nah, kemudian
kemudian juga ibu sudah tahu kapan ibu akan melakukannya, apa yang akan ibu lakukan. Nah ibu, semoga dari pembicaraan kita ini bisa menjadi solusi terbaik untuk murid ibu nantinya. Nah saya tunggu nih bu kabar berikutnya, mudah-mudahan nanti semuanya lancar ya bu ya. Iya Bu Sinta, terima kasih untuk waktunya Bu. Saya merasa lega sekali. Saya sudah mendapatkan solusinya bagaimana supaya anak saya ini bisa mengikuti ujian dan kedepannya bisa anak saya ini bisa lancar membaca. Terima kasih ya Bu, sehat selalu Ibu. Sama-sama ibu, saya selalu juga, sukses ya. Amin. Baik Ibu Sinta, tadi setelah saya amati ya proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali. Jadi pasca observasi ini saya ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan Bu? Baik Bu Devi, terima kasih. Tadi alhamdulillah saya dan rekan saya Bu Heni sudah melakukan coaching, berjalan dengan lancar. Nah, jadi apa yang sudah saya lakukan? Nah, ini alhamdulillah tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Ada tujuannya untuk apa pembicaraan ini, kemudian identifikasi masalahnya juga ada, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Devi selaku coach juga sudah ada. Nah, kemudian ada tanggung jawabnya juga. Nah, kemudian juga saya sudah menggali informasi dengan berbagai pertanyaan yang bermakna Bu, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi ya Bu ya terkait coaching Ibu tadi yang sudah baik banget, tadi sudah sangat bagus ya, yang sudah sesuai dengan alur Tirta yang sudah Ibu ceritakan tadi ya. Kemudian sudah sangat baik menyampaikan pertanyaan yang bermakna, memberikan solusi ya. Jadi coaching sudah bisa menggali solusi sendiri ya Bu ya untuk permasalahan yang dia hadapi. Kemudian kemitraannya bagus, proses kreatifnya bagus, kemudian memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coaching. Pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Iya Bu, jadi ternyata kita melakukan coaching itu tidak mudah ya Bu ya. Nah inilah yang harus dikembangkan adalah harus sering berlatih untuk melakukan coaching kepada rekan sejawat. Nah saya mungkin harus belajar lagi untuk menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna seperti itu Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Sinta ya sudah melakukan coaching dengan baik. Pasca observasi ini kita akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa membantu teman-teman sejawat yang lain untuk bisa mengcoaching yang lain lagi ya. Ya, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bu. Terima kasih Bu Devi, Iya. sehat selalu. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu Devi. Iya, selamat pagi Ibu. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Iya, luar biasa, saya sangat baik Bu. Ya Bu, di sini seperti Ibu nantinya akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat Ibu. Nah, di sini saya akan membacakan rubrik-rubrik penilaiannya ya Ibu. Yang pertama yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna terhadap si coaching. Kemudian bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian prinsip coaching itu Bu, kemitraan.
prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, boleh saya Bu utarakan Bu? Ayo boleh Bu, silahkan Bu. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Jadi proses yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan sepenuh hati ya Bu ya, apa yang menjadi permasalahan coach saya nanti. Kemudian saya juga akan menggali pertanyaan yang bermakna agar si coach dapat bisa mengidentifikasi semua permasalahan yang dia punya, seperti itu. Oh iya, baik sekali Bu. Nah, kemudian kompetensi apa yang secara spesifik akan Ibu diobservasi? Jadi kompetensi yang spesifik itu memberikan pertanyaan yang bermakna Ibu. Jadi dengan pertanyaan bermakna si coach, sehingga si coach nanti bisa menemukan solusinya, seperti itu. Nah, Bu Devi, ada satu lagi pertanyaan. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini kira-kira apa ya? Tujuannya itu supaya coach bisa dapat menemukan solusi yang ada pada permasalahan dia sendiri tanpa harus kita menjudge dia, seperti itu Bu. Oh, baik sekali ya Bu. Oke, kalau gitu Ibu boleh melanjutkan proses coachingnya kepada coach Ibu. Sukses selalu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik Ibu Sinta, Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Jadi apa nih permasalahan yang Ibu hadapi tiba-tiba ingin bertemu dengan saya ini, seperti apa Bu? Ayo. Iya Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu. Nggak apa-apa ya Bu? Iya, ya? nggak apa-apa, terima kasih juga Ibu sudah mau bercerita ya. Iya. Baik Bu, jadi gini Bu, belakangan ini ada yang mengganjal di pikiran saya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi Bu, di kelas saya itu saya kan mengajar di kelas 4 ini Bu. Ada satu anak itu yang belum bisa membaca, bukannya lancar tapi memang dia belum bisa membaca. Dia hanya mengetahui huruf-huruf saja, tapi untuk prakteknya dia tidak bisa. Oke. Nah, kalau misalnya saya lihat, nah saya berpikir anak ini apakah termasuk anak luar biasa. Nah, tetapi kita kan sebagai guru tidak bisa langsung memutuskan bahwa si A ini adalah anak luar biasa dengan kebutuhannya apa, seperti itu, tanpa melalui tes gitu ya. Nah, karena dia juga tidak didampingi oleh guru pendamping Bu. Nah, jadi inilah yang membuat yang menjadi masalah di kelas Bu. Apa yang harus saya lakukan terhadap anak tersebut gitu Bu. Baik, jadi permasalahan Ibu ini ada satu anak yang istimewa ya, seperti itu ya. Dilihat istimewa karena memang belum bisa membaca ya sampai saat ini ya Bu ya. Jadi tujuan ke depan Ibu itu maunya seperti apa anak itu Bu sebenarnya? Ya, karena saya sekarang ini bingung ya Bu ya. Saya berharap saya berbicara dengan Ibu, nanti setelah kita berbicara ini saya mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan, hal terbaik untuk si anak ini. Begitu. Iya. Jadi selama proses belajar mengajar itu ya Bu ya di kelas, apakah ada tindakan-tindakan khusus yang Ibu berikan kepada anak-anak yang istimewa ini di kelas karena dia belum bisa apa-apa tadi, ada Bu, seperti apa? Iya, terkadang Bu saya meluangkan waktu untuk si anak ini gitu kan. Misalnya ketika sedang latihan, saya tahu kemampuannya, yang lain sudah bisa mengikuti, sedangkan satu anak ini belum. Nah, jadi saya panggil ke depan, duduk di sebelah saya ambilkan kursi seperti itu. Nah, saya bimbing untuk membaca. Nah, tapi
tapi kan sekarang ini masalahnya sudah kelas 4 Bu. Jadi saya tidak bisa sepenuhnya memberikan waktu yang lebih banyak lagi untuk belajar membaca seperti di kelas 1. Jadi anak ini kemampuan itu benar-benar seperti anak di kelas 1 gitu. Oke, baiklah Ibu. Jadi anak ini memang mungkin pengetahuannya apa ya, lemah gitu ya Bu ya. Jadi kedepannya itu apa rencana Ibu supaya anak ini bisa lebih baik dari yang sebelumnya ini Bu? Ya Bu, sebelumnya juga saya sudah pernah berbicara dengan orang tuanya. Nah jadi ternyata orang tuanya juga memiliki rasa tanggung jawab. Dia sadar betul bahwa tidak bisa hanya mengandalkan guru di sekolah. Sekarang orang tuanya mengakui tidak bisa juga sepenuhnya mengajarkan di rumah seperti itu karena keterbatasan kemampuan dari kedua orang tuanya. Nah jadi kalau cerita dari orang tuanya, si anak ini ada ikut les privat seperti itu. Nah gurunya ini katanya ya biasa menangani anak-anak luar biasa seperti itu. Jadi kan ya anak ini tadi sudah dileskan ya Bu ya Iya. sama orang tuanya ya. Apakah ada Ibu ikut andil, maksud saya itu udah pernah berkomunikasi Bu dengan guru lesnya itu? Belum pernah Bu, tidak terpikir kan sebenarnya oleh saya. Iya. Saya harus menemui guru lesnya, tapi sepertinya dari pertanyaan Ibu tadi saya jadi terpikir nih Bu, rasanya tidak ada salahnya ya Bu ya kalau saya menemui orang tuanya kemudian meminta untuk diantarkan untuk menemui guru les privatnya ini. Mungkin nanti setelah pembicaraan saya dengan guru les privatnya mungkin ada hal-hal yang bisa saya ketahui tentang murid saya ini, sehingga mungkin ya saya bisa berkolaborasi bersama guru les tadi. Jadi pembelajaran di sekolah nanti bisa berimbang dengan pembelajaran bersama guru lesnya seperti itu Bu. Iya, sudah baik sekali Bu ya rencana Ibu ini ya. Iya. Oke, jadi kira-kira ya Bu ya dengan proses tadi Ibu mau bertemu dengan guru lesnya supaya bisa berkolaborasi yang disebutkan tadi ya, kira-kira kapan bisa Ibu realisasikan seperti itu? Wah Bu, kalau begini Bu, saya jadi makin semangat. Nah ya secepatnya nanti setelah pembicaraan kita ini nanti saya akan menemui orang tuanya dulu untuk berbicara. Mudah-mudahan nanti orang tuanya bersedia sama sependapat dengan apa yang saya pikirkan seperti itu. Nanti kalau misalnya saya sudah bertemu dengan guru privatnya, mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik dari pertemuan itu. Mudah-mudahan ya Bu Sinta ya, anak tadi bisa melakukan yang terbaik, bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan kolaborasi Ibu bersama guru lesnya nanti ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya sudah mau melakukan coaching bersama saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya Ibu, saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, kemudian juga sudah membantu saya untuk memecahkan masalah saya sendiri. Iya. Terima kasih Ibu, sehat selalu ya Iya, Bu. terima kasih Ibu. Baik Ibu. Ya Bu Devi, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama rekan sejawat Ibu. Nah luar biasa ya Bu. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan ke Ibu pasca observasi tadi ya Bu. Iya, baik Bu. Nah yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching terkait indikator yang diinginkan? Nah, pada saat proses coaching tadi saya sudah melaksanakan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuannya, seperti mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri rekan sejawat saya tadi, kemudian merencanakan apa solusi yang akan dia buat tadi, kemudian tanggung jawab kapan akan dia realisasikan,
dari rencana solusi dia tadi Bu, seperti itu. Luar biasa ya Bu, berarti di sini saya bisa menyimpulkan hasil dari observasi saya terhadap Ibu tadi. Berarti di sini Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Seperti yang Ibu utarakan tadi, tujuannya apa, goalnya. Kemudian Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya. Kemudian Ibu sudah menanyakan kapan aksinya akan dilaksanakan, lalu tanggung jawabnya. Bukan hanya itu, saya juga tadi melihat Ibu sudah melakukan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan Bu ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dengan cara Ibu tidak menjas si coach ya, Ibu menanyakan pertanyaan yang bermakna sehingga si coach bisa menemukan solusinya sendiri. Luar biasa ya Bu. Iya Bu. Nah, saya ada satu lagi nih Bu pertanyaan. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching yang baru saja Ibu lakukan? Jadi Bu, proses coaching ini kan tidak semudah yang kita jalani ya Bu ya. Butuh berlatih dengan baik, terus menggali pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar coach tadi bisa menyampaikan permasalahannya itu dengan jelas, dengan lengkap seperti itu Bu. Ya betul Ibu. Kalau kita ingin mau meng-coaching rekan kita memang perlu berlatih yang lebih lagi ya Bu, sehingga kita tidak asal dan kita tidak menjas rekan kita. Luar biasa sekali Bu Devi ya. Karena kita proses coachingnya sudah selesai, observasinya sudah selesai, saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih Bu, salam sehat selalu ya. Terima kasih kembali Bu Eni. Nah selesai juga, kira sejam cuma.